Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Iranda Putra Syahna. Yang kedua ada Nina Amelia Simangunsong. Yang ketiga ada Riza Nabila. Yang keempat ada Annisa Uraihan. Dan yang kelima ada Aisyah. Di sini saya akan membawakan pembahasan tentang definisi kemiskinan yang terbagi atas definisi kemiskinan yang absolut dan kemiskinan yang relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan di mana kondisi seseorang memiliki pendapatan yang rendah daripada kehidupan yang layak. Diukur dari garis kemiskinan, mereka tidak mampu membeli seperti barang, jasa, pakaian, tempat tinggal, dan makanan, dan yang lain-lainnya. Misalnya negara dapat mengadopsi standar garis kemiskinan sebesar $1. Jadi mereka yang lebih rendah dari jumlah itu termasuk dalam kemiskinan absolut. Standar ini tidak berubah dan tidak direvisi selama beberapa tahun. Kemudian ada kemiskinan relatif, yaitu yang merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Contohnya, misalnya seseorang mendapatkan pendapatan yang cukup dari pekerjaannya, dan jika disamakan pendapatannya itu dengan nilai di dolar di Amerika, maka ia termasuk orang yang miskin di Amerika karena berbeda mata uang dari rupiah ke dolar. Kemudian subbab selanjutnya ialah paradigma kemiskinan. Di sini saya akan membawakan paradigma kemiskinan dalam perspektif Islam dan konvensional. Kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dimensi-dimensi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan dan kemunduran pada salah satu aspek bisa mempengaruhi kemajuan dan kemunduran pada aspek lainnya. Dan aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu ialah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Dari sensus penduduk tahun 2018 pada bulan Maret menyebutkan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia sebanyak 25,95 juta penduduk. Penyebab kemiskinan berbeda-beda tergantung dengan jenis kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan bisa terjadi karena kurangnya atau tidak adanya kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dan bisa jadi dari lapangan pekerjaan yang sangat sempit seperti sekarang ini. Tetapi dalam Islam kita dianjurkan untuk bekerja, karena bekerja adalah wajib untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Baiklah, dari saya itu saja dan akan dilanjutkan oleh aspek lainnya. Dan aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu ialah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Dari sensus penduduk tahun 2018 pada bulan Maret menyebutkan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia sebanyak 25,95 juta penduduk. Penyebab kemiskinan berbeda-beda tergantung dengan jenis kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan bisa terjadi karena kurangnya atau tidak adanya kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dan bisa jadi dari lapangan pekerjaan yang sangat sempit seperti sekarang ini. Tetapi dalam Islam kita dianjurkan untuk bekerja, karena bekerja adalah wajib untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Baiklah, dari saya itu saja dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang
pengukuran kemiskinan. Badan Pusat Statistik atau BPS pertama kali menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, perhitungan mencakup periode 1970-an sampai dengan 1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS modul konsumsi. Sejak saat itu, setiap 3 tahun sekali BPS mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan pedesaan. Aspek yang paling sulit dalam menghitung jumlah penduduk miskin adalah menentukan garis kemiskinan dan memastikan tingkat keterbandingan kesejahteraan yang sama jika garis tersebut dihitung pada waktu yang berbeda. BPS menghitung nilai kemiskinan makanan dan bukan makanan secara terpisah di setiap provinsi dan menurut daerah perkotaan dan pedesaan. Angka kemiskinan dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Indonesia termasuk negara yang mengukur data kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita. Alasan pengukuran tersebut ialah lebih mudah dalam pengumpulan data. D. Strategi pengentasan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Yang kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut dituangkan dalam 3 program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu A. Penyediaan kebutuhan pokok, B. Pengembangan sistem jaminan sosial, C. Pengembangan budaya usaha. Sedangkan jenis-jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dapat dilihat berdasarkan model pembangunan yang mendasari program-program tersebut untuk melihat titik berat strategi yang dijalankan program tersebut. Model pembangunan yang dianut negara berkembang secara garis besar terbagi dalam 4 model pembangunan, yaitu pertama, menitik beratkan pada pertumbuhan pendapatan nasional. Kedua, menitik beratkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok atau dasar. Ketiga, berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan masyarakat dan kelompok sasaran dalam menentukan kebutuhan dan partisipasi dalam proses pembangunan. Yang keempat, menitik beratkan pada peningkatan daya saing untuk menghadapi era globalisasi dan era otonomi daerah. Dasar distribusi pendapatan. Menurut IDRI, distribusi yaitu suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Sebenarnya, konsep dasar distribusi Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, di mana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana kita mendistribusikan suatu penggunaan potensi kemanusiaan yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan sehari-hari. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak signifikasi apabila tidak ada kesadaran antara sesama manusia tentang kesamaan hak hidup yang layak. Oleh karena itu, distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah, yaitu bagaimana mengatur distribusi pendapatan dan siapa yang menjamin distribusi pendapatan di masyarakat ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, Islam menganjurkan kita untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan di Indonesia. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan 2 masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya yang meliputi yang pertama itu gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam artinya ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkuncian sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkecualian sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Yang ketiga, gambaran tentang kekurangan penghasilan dan kekayaan. Penggambaran tentang kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna-makna memadai di sini sangat berbeda-beda, melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Nah, di sini ada beberapa penyebab kemiskinan patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin. Namun lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal. Yang kedua itu penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Nah, yang ketiga itu penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan. Dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, penyebab agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain termasuk perang pemerintah dan ekonomi. Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam atau berbeda, ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Yang kelima itu penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktural. Sosial dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional, antara lain dari segi pendanaan, dan yang paling penting adalah ketidakmerataannya distribusi pendapatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.